Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Kali ini di pertemuan pertama kita akan bahas tentang rekayasa perangkat lunak dan konsep dasar berorientasi objek. Untuk pemodelan berorientasi objek, pertama kali kita harus tahu tentang RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini RPL merupakan sebuah disiplin yang mengintegrasikan proses, metode, dan alat bantu untuk mengembangkan perangkat lunak sebuah komputer atau software. Nah, output dari RPL sendiri, dia akan menghasilkan ya sebuah software komputer yang nantinya bisa kita gunakan ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, untuk mengimplementasikan sebuah sistem yang nantinya bisa kalian gunakan dalam kesehariannya. Kemudian, perangkat lunak sendiri ya, dalam pengembangannya nanti kita membutuhkan sebuah metode. Nah, metode yang dimaksud di sini adalah teknik yang digunakan dalam membuat sistem atau software, atau biasa ya kita menyebutnya dengan istilah SDLC atau Software Development Life Cycle gitu ya. Nah, di sini SDLC sendiri modelnya ada 4 yang bisa kita gunakan. Ya, di antaranya yang pertama adalah waterfall. Ya, di sini ada waterfall. Kemudian ada prototype. Kemudian ada RAD dan ada spiral. Ya, ini adalah model-model SDLC yang bisa kalian gunakan ya dalam pengembangan software nanti. Umumnya metode yang digunakan adalah ini waterfall. Tapi prototype, RAD dan spiral ini bisa kalian gunakan juga ya. Lihat kebutuhan softwarenya seperti apa dan implementasi metodenya itu nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Kemudian di SDLC sendiri ya atau Software Development Life Cycle ini ada beberapa tahap yang bisa kalian kerjakan atau harus kalian lewati gitu ya. Yang pertama adalah planning ya, tahap perencanaan. Yang tahap kedua adalah analisis atau analisa. Tahap ketiga adalah desain ya, atau pembuatannya di sini atau desainnya. Dan yang terakhir adalah implementation atau penerapan dari software tersebut. Nah, penjelasannya adalah di sini untuk SDLC pada tahap planning ya atau perencanaan. Kata kuncinya adalah mengapa gitu ya. Nah, di sini saya boldkan karena kata kuncinya planning itu adalah mengapa. Yang pertama, mengapa membuat sistem ini gitu ya. Mengapa sistem ini harus kalian create. Kemudian, mengapa software ini harus kalian develop atau kembangkan gitu ya. Jadi kata kuncinya tahap planning ini adalah perencanaan ya, mengapa gitu ya. Mengapa sistem dibuat dan mengapa software harus dikembangkan atau di-develop. Nah, pada tahap planning di sini yang bisa kita gunakan adalah sistem request. Ya, sistem request. Kemudian ada feasibility analysis ya, analisa kebutuhan ya, dan project size estimation atau estimasi umur dari proyeknya. Jadi tahap perencanaan itu kalian rancang tuh sedemikian rupa ya. Rule-nya ingin seperti apa gitu ya. Kemudian kebutuhannya untuk apa gitu. Jadi di sistem ini atau di software ini ya kebutuhannya untuk apa kalian bikin. Kemudian estimasinya ya. Estimasi ini kan menyangkut umur proyek dan biaya biasanya. Biaya yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah analisis atau analisa. Nah, ini kuncinya siapa, kapan, dan alur. Siapa ya? Siapa nih pengguna sistem tersebut? Siapa pengguna software tersebut gitu ya. Nah, kemudian kapan akan digunakan gitu. Kapan akan digunakan sistem dan software tersebut.
Kemudian alurnya bagaimana? Ya, alur kerjanya seperti apa. Nah, di sini ada requirement gathering, ya, kebutuhan, sama bisnis proses modeling. Ya, di sini adalah penggambaran bisnis prosesnya. Nah, ini menggunakan diagram nih biasanya. Nah, diagramnya nanti kita menggunakan UML. Ya, diagram yang bisa kita gunakan dalam BPM, Business Process Modeling. Tahap 3 ada desain, ya, perancangan. Kuncinya adalah bagaimana dan komposisi. Bagaimana bekerjanya. Nah, sebelum didesain, ini mau rule-nya jalannya seperti apa, bagaimana gitu ya, bagaimana bekerjanya. Kemudian komposisi. Nah, software ini kebutuhannya apa aja yang mau dipakai. Itu harus dirancang dulu tuh. Jangan sampai kalian gedebak-gedebuk bikin software, tahu-tahu nggak masuk komposisinya, nggak kena tujuannya gitu ya. Nah, di sini pada tahap desain, nah, rule-nya adalah program desain yang bisa kita pakai. Program desain, user interface design, dan data design. Jadi ini tools-tools yang digunakan ya dalam tahap-tahap SDLC-nya. Tadi di planning ada system request, ada visibility analysis dan project size estimation. Di analisis ada requirement gathering dan business process modeling ya. Nah, di desain ini ada program design, user interface design, dan data design. Di tahap terakhir implementation ya, atau penerapan atau implementasi. Kata kuncinya adalah konstruksi dan penyerahan software. Nah, jadi ketika mau diterapkan ya, implementasikan, konstruksinya bagaimana dan menyerahkan softwarenya. Nah, pada tahap ini toolsnya adalah sistem construction, testing ya. Jadi sebelum dipakai di-testing dulu, apakah ada debug atau tidak, ada hole atau tidak. Kemudian documentation ya, ada pengarsipannya, dokumentasinya, dan terakhir adalah installation atau instalasi dari software tersebut. Nah, ini saya mengambil dari halaman romisatriawahono.net ya untuk tambahannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemodelan? Nah, tadi di sini ada bisnis proses modeling di tahap analisis. Ya, di tahap analisis ada bisnis proses modeling. Nah, pemodelan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini pemodelan adalah proses merancang atau menggambarkan software sebelum dilakukan pembuatan coding gitu ya, pembuatan kode program. Nah, pemodelan ini digunakan untuk menyederhanakan, nih kuncinya adalah menyederhanakan permasalahan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. Jadi nanti pemodelannya ini akan dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini apakah asal bentuk saja? Tidak, gitu ya. Dia diambil dari rule sistem yang berjalan seperti apa. Karena penggambaran diagram itulah yang nanti akan menjadi pembuatan code program ataupun akan menjadi implementasi ke depannya gitu. Ketika kalian menggambarkan rule-nya salah di diagram, berarti rule ketika implementasi ataupun rule ketika pembuatan kode program itu pun akan salah logikanya. Next, di sini dalam pemodelan sistem berbasis objek atau PSBO, ada yang disebut dengan sistem. Nah, sistem ini adalah kumpulan elemen yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Jadi sistem yang akan kalian bangun, ini sistem apa? Misal penggajian. Nah, penggajian itu nanti adalah kumpulan elemen yang saling terkait. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ya, sistem penggajian ini berjalan lancar. Ya, tidak ada kendala ketika dipakai, gitu ya. Konsep dasar berorientasi objek. Ini adalah suatu teknik atau cara dalam melihat permasalahan suatu sistem. Sistem yang dikembangkan dianggap sebagai kumpulan objek dalam dunia nyata. Nah, nanti tekniknya seperti apa kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian adalah modeling. Modeling digunakan untuk merancang atau mendesain sebuah sistem atau software ya pada object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini konsepnya ya, konsep tadi yang diambil dari konsep dasar berorientasi objek
Ya, ini kan suatu teknik atau cara ya dalam melihat permasalahan suatu sistem. Sistem yang dikembangkan dianggap sebagai kumpulan objek dalam dunia nyata. Nah, kita lihat di sini dalam konsep dasar berbasis objek atau berorientasi objek, ada istilah yang harus kalian pahami. Ada kelas, ada objek, ada metode, dan ada atribut. 4 poin ini, ya, 4 poin dasar ini adalah poin ketika kita belajar dengan istilah berbasis objek, berarti 4 istilah ini harus kalian tanam benar-benar di, pikiran kalian. Jangan sampai nanti ketika kita bermain berbasis objek atau object oriented, 4 poin ini kalian nggak pegang, ya. Mana kelas, mana objek, mana metode, mana atribut. Nah, ini harus kalian pegang benar-benar supaya nanti ketika menerapkan object oriented atau berbasis objek tidak terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita mengenal lebih detail lagi yang tadi sudah saya sebutkan terkait konsep object oriented programming. Nah, untuk lebih detailnya di sini yang pertama kita bahas tentang atribut dan metode. Nah, di sini ada ilustrasi, ya, ada ilustrasi sebuah mobil di sebelah kanan ini, ya. Anggap ini adalah objek mobil. Kemudian mana sih yang disebut dengan atribut gitu ya? Atribut dari sebuah mobil dan metode dari sebuah mobil. Nah, di sini metode dan atribut sendiri adalah bagian dari objek mobil ini. Nah, untuk atributnya di sini ada ban, gitu ya, ada setir, ada warna, dan tahun produksi. Berarti atribut sendiri adalah sesuatu ya, sesuatu yang melekat dari sebuah objek, gitu. Jadi kalau kalian mau memahami biar gampangnya bagaimana, atribut ini adalah sesuatu yang melekat di objek tersebut. Kemudian ada metode. Metode ini kalau di objek tersebut ya di mobil ini berarti cara gitu ya, sebuah cara. Berarti cara menghidupkan mesin ya, cara menjalankan mesin, dan cara memundurkan cara menjalankan mobil, maaf ya, cara menjalankan mobil dan cara memundurkan mobil. Nah, di sini konsepnya harus kalian pahami gitu ya, mana atribut, mana metode. Bahwa atribut adalah sesuatu yang melekat dan metode adalah caranya gitu ya, cara suatu objek untuk melakukan sesuatu. Misalkan metode ini menghidupkan mesin gitu ya, cara menjalankan mobil dan cara memundurkan mobil. Kemudian selanjutnya, nah kita harus paham perbedaan antara kelas dan objek. Mana kelas, mana objek gitu ya. Di sini sudah saya boldkan ya. Kelas sendiri itu konsep dan deskripsi dari sesuatu. Ya, berarti kalau disebut dengan kelas, intinya dia konsep dan deskripsi. Kemudian di sini ada penjabarannya. Kelas itu mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Ya, jadi kelas ini mendeklarasikan sebuah metode yang nantinya kita bisa panggil nih, ya, dari objek tersebut. Nah, objek mana sih disebut dengan objek? Bentuk nyata dari sebuah kelas, gitu ya. Bentuk atau contoh nyata dari sebuah kelas. Nah, di sini poinnya adalah objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Nanti contoh selanjutnya ada di penjabaran slide selanjutnya. Biar kita lihat ilustrasinya. Contoh kelas dan objek. Nah, kelas mobil, gitu ya. Contoh kelas mobil ya tadi. Kalau kita kembalikan ke sini, nah ini adalah kelasnya, ya. Atributnya ya ini, gitu ya. Atributnya yang tadi saya sebutkan ini.
Kemudian objeknya mobil Pak Joko gitu ya, mobil berwarna merah. Ya, kalau tadi itu bisa jadi mobil berwarna coklat gitu ya. Artinya eh, kalau objek itu ke arah bentuk nyatanya gitu ya, mobil warna merah gitu ya, kelihatan gitu ya, berarti objek. Kelas ini umum berarti mobil, kelas motor. Artinya dia konsep dan deskripsi dari sesuatunya dulu gitu ya. Yang nantinya eh, kelas sendiri ya akan mendetailkan eh, yang dapat dipanggil oleh objek. Misal mobil warna merah, mobil warna hitam gitu ya. Mobilnya si Andi gitu. Artinya itu ke arah lebih eh, mengerucut lagi karena objek ini bentuk nyatanya. Tapi kalau kelas ini adalah baru konsep dan deskripsinya. Nah, di sini lanjutan lagi perbedaan kelas dan objek. Kelas seperti cetakan kue. Nah, diilustrasikan di mana yang dihasilkan dari cetakan itu adalah objek. Nah, berarti kelas ini cetakannya atau blueprintnya gitu ya. Kemudian hasil dari blueprintnya adalah objek. Gitu. Seperti tadi, kelasnya cetakannya diilustrasikan adalah mobil. Ya hasilnya dia bisa mobil Pak Joko, mobil berwarna merah gitu ya. Artinya sifatnya eh, independen. Objek itu independen. Karena apa? Ya ini bisa bermacam-macam meskipun berasal dari satu cetakan yang sama gitu ya. Cetakannya mobil. Ya nanti bisa dia mobil warna merah, mobil berwarna hitam gitu ya. Artinya sifat objeknya itu nanti independen. Berasal dari satu blueprint yang sama atau cetakan yang sama tapi outputnya atau objeknya akan menghasilkan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Contoh di sini kelas dengan atribut ya. Ya sebut dengan kelas di sini orang ya, sebut dengan orang. Atau di sini lagi ada lagi nama dan umur bertipe data string dan umur integer. Nah, ini adalah atribut. Ya, atribut bisa juga disebut dengan variabel gitu ya. Kelas dengan atribut. Kelasnya orang, atributnya ada nama bertipe data string, ada umur bertipe data integer. Nah, kemudian objek. Ya, objeknya di sini ada Ardi, umurnya 24. Bisa juga Arif, umurnya 21. Ya, yang dibilang tadi, kelasnya atau cetakannya satu, ya, hasilnya dari cetakan tersebut atau objeknya bisa bermacam-macam. Bisa Ardi, bisa Andi, bisa Arif gitu ya. Umurnya bisa 21, 30, 25 gitu, macam-macam. Ya, objeknya bisa jadi nanti macam-macam. Nah, di sini kelas sama dengan metode plus variabel ya. Metode plus variabel atau metode plus atribut. Nah, di sini kelas sepeda ya, kelas sepeda. Sepeda ini kan atributnya bisa ada gearnya ya, ada kecepatannya gitu ya. Kemudian metodenya apa dari sepeda? Dia bisa mengubah gear ya, menampilkan kecepatan. Nah, jadi gabungan dari atribut plus ya metode jadilah sebuah kelas atau cetakan. Ini ilustrasinya. Kemudian objek. Nah, sekarang objek apa? Objek itu metode plus atribut yang memiliki nilai. Nah, sekarang gini, berarti kesimpulannya kelas metode plus variabel tapi belum ada nilainya. Nah, berarti masih ada belum ada nilainya gitu ya, masih kosong. Berarti masih atribut saja, metode dan atribut saja. Nah, sekarang kalau sudah ada nilainya berarti jadi sepedaku gitu ya. Kenapa dia tidak sepeda gitu ya? Nih. Ini kan kelas sepeda. Sepeda itu kelas.
ya, ketika sudah jadi objek, ya, kan tadi saya bilang, hasil dari kelas itu kan objek. Yang contohnya tadi, kelasnya mobil, ya, objeknya mobil Pak Joko, mobil warna merah gitu ya, mobilku. Nah, sekarang kelas sepeda ketika turun menjadi objek sepedaku, dinamakan contohnya sepedaku atau sepeda Andi gitu ya. Objek sepeda Andi. Nah, sekarang jadi objek ya. Atributnya atau variabelnya ada nilainya. Gear sama dengan 3, kecepatannya 10 km per jam. Ya, jadi instance variabel karena sudah memiliki nilai. Kemudian metodenya jadi tampilkan kecepatan sama dengan 10 km per jam. Ubah gear, jadi berubahnya menjadi 5. Yang tadinya variabelnya 3, ketika menjadi metode, ubah gear. Dikasih nilainya menjadi 5. Jadi instance method gitu ya. Nah ini eh, sudah menjadi objek karena sudah diberi nilai. Next, atribut ya. Atribut di sini. Kelas dengan atribut ya tadi ya. Saya pakai contoh yang tadi. Ada kelas orang, atributnya nama, tipe data string, umur, tipe data integer. Objeknya juga sudah ketahuan tadi. Sekarang kesimpulannya, variabel atau atribut yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Ya, variabel artinya atau atribut yang ada nilai datanya bisa ditentukan di objek. Nah, di sini saya kasih highlight ya warna merah supaya kalian menjadi acuan kalian bahwa atribut itu nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel atau atribut digunakan untuk menyimpan nilai ya yang nantinya akan digunakan pada program. Atribut atau variabel memiliki jenis atau tipe ya. Ini contohnya string dan integer ya. Mempunyai nama dan nilai. Nama itu variabelnya. Misalkan nama, umur, alamat yaitu nama gitu ya. Bagian dari nama atribut dan nilai atau value. Nah, di sini nama, koma umur adalah atribut atau variabel dari kelas orang ya, didetailkan lagi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang karakteristik OOP atau Object Oriented Programming. Di sini yang pertama yang kita bahas adalah encapsulation. Encapsulation di sini adalah mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem. Ya, kalau kita artikan ini kan pengkapsulan ya. Berarti kan pengkapsulan itu isinya itu dibungkus. Ya, kalau kapsul kan konsepnya isinya itu ada di dalam bungkusannya. Itu ya, berarti kan disembunyikan. Nah, karakteristik OOP juga dia menyembunyikan proses dan data dalam sistem dibungkus. Untuk menghindari apa? Intervensi, ya, gangguan gitu ya. Untuk menghindari intervensi atau gangguan dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Jadi, kenapa dibungkus atau disembunyikan? Ya, proses dan datanya di dalam sistem. Jadi agar tidak terintervensi atau terganggu ya dari kelas lain gitu ya, ataupun proses lain. Nah, di encapsulation di sini ada class access level gitu ya, atau access identifier namanya nanti. Ada public, ada protected, ada private. Ya, yang mana 3 poin ini public berarti bisa diakses oleh siapapun. Protected itu dikunci gitu ya. Hanya kelas itu sendiri dan private juga nanti. Nah, penjelasannya nanti ada di slide selanjutnya. Jadi, class access level atau access identifier adalah implementasi dari konsep encapsulation. Jadi, dia dibungkus gitu ya, dibungkus agar tidak terjadi intervensi, ya dilengkapi dengan access level ini. Ya, supaya tidak ada gangguan. Apakah hanya kelas itu sendiri, apakah hanya package yang boleh mengakses gitu ya. Nah, ini penentunya adalah access identifier. Jadi implementasinya ini, enkapsulasi ya. Penggunaan access identifier untuk melindungi proses dan data.
Yang ketiga, enkapsulasi dapat dilakukan dengan cara satu, mendeklarasikan instant variable sebagai private. Nah, nanti ada contohnya. Kedua, mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Jadi kuncinya yang saya highlight ini, variabel atau instant variable, dia aksesnya private, yang pertama. Yang kedua, metodenya public. Nah, tinggal pilih tuh. Ya, dua-duanya kalian gunakan, instance variabelnya private atau metodenya public. Atau digunakan dua-duanya, bisa. Gitu ya. Jadi konsepnya enkapsulasi menggunakan variabel atau instant variable sebagai private dan metode sebagai public. Nah, ini tadi yang saya bilang access modifier atau identifier, ya, encapsulation-nya. Private itu hanya bisa digunakan dalam kelas yang sama. Ya, jadi yang bisa mengakses itu semuanya harus ada dalam satu kelas yang sama. Ya, kalau tanpa tanda hanya bisa di kelas dan package, subclass dan package lain nggak bisa. Ya, berarti dia nggak ada private, tidak ada protected ataupun public gitu ya, tanpa tanda. Protected, nah, dia diproteksi, dilindungi, yang bisa mengakses kelas yang sama, package yang sama, dan subclass. Package lain nggak bisa di luar dari itu. Kalau public, ya istilahnya public atau umum gitu ya. Kalau kita ngomongin public berarti kan secara umum siapapun bisa. Berarti kelas yang sama boleh, package yang sama boleh, subclass juga boleh, package lain juga boleh. Ya, berarti kalau public siapapun boleh pakai gitu ya. Siapapun boleh mengakses. Nah, ini contoh encapsulation. Ada kelas mahasiswa ya. Di dalam package latihan, kelas mahasiswa di sini M-nya huruf besar karena aturannya ketika kita buat kelas harus diawali oleh huruf besar. Ya, tidak boleh huruf kecil semua ataupun yang lainnya. Ini menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Kalau kalian lihat strukturnya, ini adalah bahasa pemrograman Java. Di sini ada atribut NIM, nama, kelas, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Ya. Modifiernya private ya. Private kita mundurkan. Private itu apa sih gitu ya? Di sini private tadi adalah hanya bisa dalam kelas yang sama gitu ya. Nah, berarti nanti kelasnya adalah kelas mahasiswa yang bisa mengakses gitu ya. Nah, di sini public mahasiswa ya. Kemudian ada sistem titik out titik print ln atau print len. Kita singkatnya print len atau line new ya. Ln itu line new. Dia akan mencetak tulisan input data mahasiswa. Nah, berarti nanti ini semuanya yang bisa mengakses adalah kelas mahasiswa. Ya. Yang private-private ini dia yang bisa mengakses hanyalah kelas mahasiswa. Tidak boleh subclass ya. Tidak boleh package lain gitu ya. Ya, berarti hanya di kelas tersebut yang bisa mengakses. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah inheritance atau turunan. Di sini kalau kita lihat ilustrasi gambarnya adalah ya, di sini ada kelas utama gitu ya. Kelas utama big cycle atau sepeda diturunkan. Nah, turunannya apa? Mountain bike ya. Berarti sepeda gunung ya, atau sepeda racing atau sepeda tandem gitu ya. Turunan dari sepeda. Jadi subclass gitu ya, dibilangnya subclass. Jadi kelas utama atau superclass dia mempunyai subclass. Nah, di sini penjelasannya adalah inheritance suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode. Jadi yang bisa diwariskan atribut dan metodenya ke subclassnya. Berarti kan misalkan nih big cycle ini punya atribut metodenya apa? Ya, atributnya misalkan gear gitu ya, ban, ya, kecepatan. Nah, dia bisa diturunkan nih ke sini semua gitu ya.
serta membentuk kelas hierarki. Seperti ini, kelas hierarki itu kelas turun-turunannya gitu ya. Penting untuk reusability ya, penting jadi untuk digunakan lagi. Jadi bisa dia untuk digunakan lagi. Keywordnya ketika kita menggunakan inheritance itu adalah extend. Ya, di Java itu ada, kalau ada kata-kata extends di Java, berarti dia adalah inheritance, ya, turunan dari kelas utama. Misalkan sepedaku gitu ya, atau sepeda extends. Nah, apa? Nanti itu adalah inheritance. Contoh inheritance di sini ada kelas sepeda gitu ya. Ada kelas sepeda dengan atribut gear, kecepatan. Metodenya tambah kecepatan, ubah gear. Ya, ini metodenya. Turunannya sepeda gunung gitu ya. Kemudian sepeda gunung beraksi. Ya. Extends itu disimbolkan dengan panah seperti ini. Nah, ya, turunannya nih adalah sepeda gunung nih. Sepeda gunung beraksi itu apa? Objeknya gitu ya. Sepeda gunung beraksi. Ini objeknya. Nah, nanti di sini kan ada variabelnya gear kecepatan. Ini saya ulangi lagi, ini atribut, bawahnya ini adalah tambah kecepatan itu metode, dan ubah gear juga metode. Kemudian implementasinya, kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda. Nah, kita lihat, public kelas sepeda. Ya, ini kelas utamanya nih, super kelasnya. In kecepatan, gear, integer ya, int itu integer, kecepatan, gear. Ini berarti variabelnya ya, atau atribut. Void ubah gear, ini metodenya, ya, metode gearnya dia punya variabel pertambahan gear. Nah, kemudian gear sama dengan gear plus pertambahan gear, sistem titik out titik println gear titik 2 hasilnya adalah berapa, ya. Kemudian void tambah kecepatan. Nah, ini adalah metode ya. Jadi di kelas sepeda ini punya dua metode, ubah gear dan tambah kecepatan. Nih kita lihat selanjutnya. Nah, kelas sepeda gunung, ya di sini kita baca dulu penjelasannya. Karena kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda, maka kelas sepeda gunung dapat mengakses metode ubah gear dan tambah kecepatan dari kelas sepeda. Nah, gitu ya. Dia bisa mengakses ubah gear dan tambah kecepatan ya dari kelas sepeda, ya, dari kelas ini ya. Metode ini dan ini yang ada di kelas sepeda bisa diakses oleh sepeda gunung. Ya, nantinya si sepeda gunung ini bisa mengakses metode tadi. Ya, sini kan dia public void set saddle gitu ya. Kemudian sepeda gunung beraksi. Ya, ini kelas utamanya. Dia membuat objek baru, ya, membuat objek baru dengan nama SPD. Jadi sepeda gunung, spasi SPD new sepeda gunung, objeknya namanya SPD. Kemudian SPD titik tambah kecepatan 10, ya, tambah kecepatannya 10, dan SPD titik ubah gear. Padahal di sini kan tidak ada gitu ya, tidak ada metode tambah kecepatan dan ubah gear. Juga tidak ada metode set saddle gitu ya, tidak ada. Ya, karena dia adanya di kelas sepeda tadi dan sepeda gunung. Jadi metodenya bisa diakses dengan memanggil objek SPD yang mewakili dari sepeda gunung nih, sepeda gunung SPD sama dengan new sepeda gunung. Ini membuat objek baru. Jadi ubah gear tambah kecepatan dan set saddle bisa diakses meskipun dia ada di kelas sepeda karena dia extend-nya ya. Dua kelas ini adalah extend dari kelas sepeda. Kemudian selanjutnya adalah polymorphism. Ya, karakteristik yang selanjutnya adalah polymorphism. Karena di OOP sendiri karakteristiknya ada 3.
ada encapsulation, ada inheritance, dan yang terakhir ini adalah polymorphism. Polymorphism ini adalah suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk. Nanti bagaimana? Kita lihat dari pengkodingannya. Implementasi konsep polymorphism ada overloading dan overriding. Overloading, dia penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Tapi kalau overriding, dia terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superclass-nya. Kita lihat bagaimana implementasinya di bahasa Java untuk polymorphism. Nah, ini overloading. Ya. Overloading itu tadi penjelasannya adalah penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Lihat. Void kelas lingkaran ya. Nah, di sini ada kelas lingkaran. Kelas lingkaran punya metode gambar lingkaran. Ya. Punya metode gambar lingkaran. Tetapi metodenya ini masing-masing beda parameter. Ya, void gambar lingkaran yang kedua parameternya adalah diameter integer. Void gambar lingkaran yang selanjutnya diameter, x, y integer. Void gambar lingkaran yang selanjutnya ya diameter x, y gitu ya. Dia integer. Warna gitu ya. Nama lingkaran. Jadi parameternya beda-beda nih. Setiap metode meskipun metodenya sama. Gambar lingkaran. Tapi parameternya dia berbeda. Sesuai dengan yang tadi didefinisikan. Satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter. Ya, namanya satu. Tuh, namanya adalah gambar lingkaran. Tapi parameternya di sini ya di highlight beda-beda. Nah, sekarang overriding. Ya, overriding kita kembali lagi ke slide tadi ke penjelasannya. Overriding adalah ketika deklarasi metode subclass ya terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superclass. Nah, kita lihat. Nah, overriding kelas sepeda ada atributnya kecepatan, gear. Metodenya ubah gear. Ya, ubah gear. Kemudian metode yang kedua tambah kecepatan. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kelas sepeda gunung, turunannya dari kelas sepeda. Void ubah gear. Nah, pertambahan gear. Ya. Void ubah gear. Di sini penjelasannya dulu, kelas sepeda gunung membuat metode yang sama persis dengan superkelasnya atau kelas sepeda, yaitu void ubah gear. Padahal metode tadi ada di kelas utamanya. Ya, ubah gear ini ada di kelas utama. Tetapi di kelas turunannya sepeda gunung ya nih dia membuat juga void ubah gear. Nah, karena menggunakan metode overriding ya, sesuai definisi overriding yang tadi, kita kembalikan lagi ke definisi. Nah, sesuai overriding deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superclass ya. Tadi ubah gear yang ada di superclass ya dibuat lagi di subclassnya di sepeda gunung, maka terjadilah overriding dengan konsep polymorphism. Nah, yang tadi ya, yang ini ubah gear yang ada di sini dengan ubah gear yang ada di kelas utama, gitu ya. Ini konsepnya. Next. Nah, setelah tadi kita membahas tentang karakteristik di object oriented programming, sekarang kita main ke model analisis desain dan diagram. Berarti kalau dengan pemodelan identik dengan diagram. Kalau kita ngomongin data oriented, ya modelnya, berarti diagramnya adalah data flow diagram atau DFD. Kalau kita ngomongin proses oriented, diagramnya adalah flowchart.
Nah, kalau kita ngomongin object oriented, nah object oriented itu gabungan dari data dan proses. Kita menggunakan UML, Unified Modeling Language. Ya, inilah diagram yang nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ya, tools ini yang akan kita bahas. Unified Modeling Language. Karena kita ngomongin data dan proses. Berarti dia kolaborasi antara DFD dan flowchart. Apakah simbolnya gabungan dari DFD dan flowchart? Ya tidak, gitu ya. DFD dan flowchart punya simbol masing-masing. Dan UML juga punya simbol sendiri. Ya, karena yang kita omongin adalah pemodelannya. Ya, DFD data, kalau flowchart proses, kalau UML gabungan antara data dan proses. Nah, di sini UML, singkatannya dari Unified Modeling Language. Gunanya untuk apa? Nah, UML ini bahasa pemodelan visual untuk menspesifikasi atau visualisasi atau membangun dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak, ya, dari sistem software. Jadi nanti penggambarannya, visualisasinya, gitu ya, create-nya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, jalan kerjanya seperti apa, suatu artefak gitu ya atau sistem. Nah ini kita gunakan UML untuk penggambarannya. Apakah kita gambarnya asal-asalan? Tidak, ya. Ada sistem atau rule yang berjalan yang akan mendeskripsikan diagram tersebut ingin seperti apa, gitu ya. Sejarahnya dulu kita omongin. Ada 2 tokoh besar utama di awal pembentukan UML. Di tahun 94, ya di sini ada Dr. James Rumbaugh. Dia bergabung ke Corporate Rational Software. Ya. Dia bergabung nih, Dr. James Rumbaugh ini. Tapi di Rational Software itu sudah ada Grady Booch, ya Grady Booch yang sudah bekerja di situ sebelumnya. Ya, Mr. Grady Booch ini dia ngembangin Object Oriented Design atau OOD. Ya, fokusnya ke Object Oriented Design. Nah, tapi Dr. James Rumbaugh ini dia fokusnya ke OMT, Object Modeling Technique. Nah, jadi kan 2 konsep ini, OOD dan OMT ini akan dikolab, ya akan digabung oleh Dr. James Rumbaugh dan Grady Booch. Akhirnya mereka berduet pada Oktober 95 menghasilkan Unified Method versi 0.8, ya atau 0.8. Ya, hasil kolaborasi dari OMT dan OOD menghasilkan di tahun 95 Unified Method versi 0.8. Nah, selanjutnya di tahun 95, ya, setelah yang versi 0.8 berjalan, gabunglah satu ahli lagi, Dr. Ivar Jacobson, ya, duet, gabung dengan si duet Rumbaugh dan Booch. Jadilah trio, ya. Trio memperkenalkan tool use case. Ya, trio tersebut pada bulan Juni 96 menghasilkan nih UML versi 09. Ya, yang sebelumnya Dr. Ivar Jacobson ini dia mengembangkan Object Oriented Software Engineering. Luar biasa para pakar ini gitu ya, para ahli ini dengan keilmuannya masing-masing, dengan keahliannya di bidang masing-masing, menghasilkanlah tools yang bisa kita gunakan sampai sekarang. Ya. Ya, pentingnya UML sangat terasa sampai sekarang gitu ya. Ketika kita mendevelop sebuah sistem, membangun sebuah sistem gitu. Ya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan lainnya juga merasakan gitu ya. Merasakan impact ya dari sebuah UML ketika membangun sistem mereka yang sebesar itu gitu ya. Microsoft, Oracle ini adalah perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan ecek-ecek. Ya, ketika dia membangun sebuah sistem menggunakan UML, mereka merasakan impact-nya atau dampaknya gitu ya. Kemudian perkembangan UML sendiri ya, di tahun 94 ada OMT dari Dr. James Rumbaugh, kemudian gabung Dr. Ivar Jacobson, dia memperkenalkan use case gitu ya. Di tahun 95 di bulan Oktober keluarlah Unified Method
0,8, Juni 96 UML 0,9, Januari 97, lihat progresnya. Ya, progresnya ini tidak sampai setahun sudah UML 1.0, September 97 sudah UML 1.1, ya, 99 UML 1.3, 2001 UML 1.4, dan 2002 UML 2.0. Perkembangannya ketika mengupdate seperti itu progresnya dari tahun ke tahun, ya. Nah, ini adalah tools atau software yang bisa kita gunakan ketika kita membangun UML. Ya, banyak sih toolsnya ya. Ini saya tampilkan saja ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Ada yang pertama di sini, ini logo dari Microsoft Visio. Ya, kemudian ada Star UML, ada Visual Paradigma, ada Draw.io, ada NetBeans IDE, UML plugins nanti. Kemudian Rational Rose dan Enterprise Architect. Pertanyaannya, kita belajar pakai software yang mana? Ya, kalau saya akan merekomendasikan kalian untuk menggunakan ini, Enterprise Architect. Ya, nanti kita akan belajar dengan software ini bagaimana membangun UML secara step by step. Ya, kita susun rapi menggunakan software Enterprise Architect, gitu ya. Boleh nggak Pak? Saya pakai Rational Rose. Ya, kalau saya pakai Enterprise, kalian pakai Rational Rose, takutnya tidak bisa mengikuti gitu ya, karena toolsnya kan menunya berbeda. Nah, nanti harapan saya adalah kita seragamkan menggunakan Enterprise Architect. Di sini kita akan pakai versi 2.4, ada 14 diagram yang dibagi ke dalam dua grup utama, ada structure diagram dan behavior diagram. Ya, nanti hanya beberapa diagram saja yang utama yang akan kita pelajari, tidak semua. Ya, tidak semuanya kita pelajari, hanya yang utama dari structure berapa dan behavior berapa gitu ya. Sini untuk structure diagramnya menggambarkan apa sih gitu ya. Di sini structure itu menggambarkan data dan hubungan statis di dalam suatu sistem informasi. Ada kelas diagram, nah ini akan kita pelajari nanti. Dia mewakili, contohnya pegawai, gaji, dan seterusnya. Kemudian menunjukkan relasi antar kelas. Ada objek, ya mirip dengan kelas diagram, tapi relasinya antar objek. Ada package, ya package, dia mengelompokkan elemen UML untuk membentuk tingkat konstruksi yang lebih tinggi. Ya nanti ilustrasinya ada di bentuk diagramnya, yang akan kita pelajari satu persatu, tidak sekaligus, biar kalian nggak pusing. Bisa kita di use case dulu, gitu ya, kemudian di activity dulu, gitu, step by step. Ada deploy, dia arsitektur ya, ngomonginnya arsitektur komponen perangkat lunak. Contohnya node ya, atau simpul dari network. Kemudian komponen, dia relasi fisik antar komponen software. Contohnya hubungan antara klien ya, atau server dengan komputer-komputer lain. Kemudian ada composite diagram, dia untuk mengilustrasikan struktur internal dari sebuah kelas yang kompleks. Nah, tadi structure ya sampai dengan composite. Kemudian selanjutnya ada behavior diagram. Behavior ini dia menggambarkan perilaku. Karena ngomongin behavior ya, behavior itu kan perilaku atau rangkaian perubahan dalam suatu sistem. Ada activity diagram ya. Dia memodelkan proses dalam suatu sispo. Contohnya bisnis workflow ya, atau alur kerja bisnis atau logic bisnis. Ya nantinya tiap aktivitas step by step-nya akan digambarkan di activity diagram. Ada interaction diagram ya, interaksi antar objek. Ada sequence, kalau sequence ini ngomonginnya timeline ya, waktunya berdasarkan waktu. Ya, waktu misalkan di step pertama ngapain ya,
Tapi dia step by step ya, tidak bisa lompat. Karena berdasarkan waktu. Communication diagram, jadi komunikasi antar objek ya dalam suatu aktivitas. Next, ada lagi timing ya, perubahan objek seiring berubahnya waktu. Behavior machine atau BSM, behavior state machine. Dia memeriksa perilaku kelas. Kemudian memodelkan keadaan dan transisi suatu keadaan yang berbeda yang dapat dialami objek. Ada protokol state machine, ya, mengilustrasikan ketergantungan antara berbagai antarmuka dari suatu kelas. Ada use case diagram, dia interaksi sistem dengan environment-nya ya, atau lingkungannya. Kemudian use case ini dia nangkap user requirement atau kebutuhan bisnisnya seperti apa, ya, kebutuhan bisnisnya seperti apa, ya, bisnis prosesnya, needing bisnis prosesnya seperti apa. Jadi nanti diagram di behavior yang dipelajari ada activity, ada sequence, kemudian ada use case, gitu ya. Ada use case yang akan dipelajari. Nah, di sini terakhir kita mengenal 3 istilah, ada sistem proposal, ada system specification, ada new software. Ya, atau proposal sistem, spesifikasi sistem atau software baru. 3 poin ini ya, dia akan mewadahi yang satu, sistem proposal itu ada di tahap planning ya, di SDLC tahap pertama atau siklus development life cycle itu kan ada planning. Nah, ada istilahnya sistem proposal ya. Nah, disinilah di planning sistem request ini ya, kita merancang nih sistemnya, kebutuhannya atau permintaannya seperti apa. Kemudian ada visibility analysis, analisa kebutuhan sistem. Ya, di tahap planning itu ada analisa kebutuhan sistem atau visibility analysis. Kita analisa nih, sistemnya butuhnya apa aja. Di tahap kedua, di spesifikasi sistem, ada di tahap SDLC analysis. Nah, di analisis ini 3 diagram yang dipakai. Use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Berarti 3-tiganya ada di kategori behavior diagram nih, analisis. Kemudian tahap desain juga ada di spesifikasi sistem. Ya, menggunakan kelas diagram, deployment diagram, user interface design, dan data model. Ya, 4 poin ini yang ada di tahap desain. Kemudian ada new software atau implementation. Ya, tahapannya adalah coding program, ya, testing plan, rencana pengetesan, ya, testing plan, dan dokumentasi dari kode program dan testing yang akan dijalankan. Jadi pemetaan ini juga harus kalian pahami. Jangan sampai misalkan use case, activity, dan sequence kalian masukkan ke tahap planning. Tidak tepat gitu ya. Karena di tahap planning, perencanaan, itu belum ada diagram satupun yang akan dibuat. Ya, baru sistem request, permintaan sistem, dan analisa kebutuhan sistem atau visibility analysis. Diagramnya itu ada di tahap analisis dan tahap desain. Jadi jangan sampai salah tempat. Program code ada di desain, ya, atau kelas diagram ada di implementation. Tidak bisa kalian otak-atik skema ini, ya, bentuk ini, karena ini sudah disusun sedemikian rupa, rapih, supaya pemetaan ini kalian pahami, gitu ya. Dan tidak terjadi kesalahan ketika kalian membangun pemodelan sistem berorientasi objek. Begitu. Jadi intinya semuanya harus kalian pahami step by step-nya, tidak bisa kalian anggap enteng sedikit pun gitu ya. Misalkan, saya nggak mau hafalin planning, mau langsung analisis, tidak bisa juga. Jadi harus semua tahap ini dilewati. Nah, jadi begitu. Jadi inilah penjelasan dari saya terkait pemodelan sistem berorientasi objek di pertemuan pertama. Ya, jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan,
silahkan kita diskusikan bersama nantinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Nah, mohon kritik dan sarannya dalam pengembangan materi, baik dari sisi penyampaian ataupun dari sisi video pembelajaran demi berkembangnya konten video pembelajaran ini ke semester-semester yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.